gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai PPG tahun 2022, perkenankan nama saya Wahyu Widi Astuti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Sunan Kalijogo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Bahasa Indonesia dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 dengan materi ceramah dengan KD 3.5, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan saya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan kalian duduk yang rapi, ya. Bajunya yang belum dimasukkan silakan dimasukkan. Kalau ada sampah yang ada di sekeliling kalian silakan dibuang di tempat sampah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dahulu. Hari ini yang memimpin berdoa Mas Ifras. Silakan Mas Ifras. Siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ifras. Ya. Gimana kabar hari ini anak-anak? Semangat ya. Biar hari ini kita semangat, lebih semangat lagi. Kita kan ada yel-yel kelas ya. Yang akan memimpin yel-yel kelas hari ini adalah Mas Viko. Silakan Mas Viko. Kelas 11. Yes. Ya. Kelihatannya yang sebelah sana Mas Fani belum semangat. Ya, silakan Mas Fani, ayo angkat biar semangat ya. Diulang lagi, Mas Viko. Kelas 11. Yes. Ya, terima kasih Mas Viko. Ya. Selanjutnya Ibu absen ya. Ya. Hari ini yang tidak masuk siapa Mbak Putri? Mas Galih. Iya. Kemana Mas Galih? Sakit ya? Anak-anak, Mas Galih hari ini tidak masuk. Mbak Putri baru berapa hari tidak masuk? 1 hari ini. Oh, 1 hari ini tidak masuk ya? Ya. Anak-anak, teman kita Mas Galih itu tidak masuk sekolah karena sakit. Kita doakan ya, semoga teman kalian Mas Galih sehat, bisa sekolah kembali. Gitu ya anak-anak. Anak-anak, ya. Kemarin kalian sudah belajar apa? Pertemuan kemarin tentang Teks eksplorasi. Iya, Mbak Vika, tentang apa? Teks eksplorasi. Iya, tentang teks eksplanasi ya. Hari ini kita akan belajar tentang ceramah ya, tentang ceramah. Ya. Kalian kemarin belajar teks eksplanasi, hari ini tentang ceramah. Ya anak-anak, selanjutnya coba, apakah itu ceramah? Sudah bisa
ada gambaran. Apakah ada gambaran? Apakah sudah ada gambaran? Apakah itu teks ceramah? Pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi pengetahuan dan sebagainya. Iya, berarti tadi malam Mas Viko sudah membuka buku, sudah belajar ya Mas Viko ya. Tepuk tangan untuk Mas Viko. Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, ya, ini Ibu memberikan motivasi dahulu. Motivasinya yaitu apa? Bisa dibaca Mas Viko. Motivasi Ibu apa hari ini? Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya, motivasinya masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maksudnya apa ya? Berarti yang siap-siap hari ini. Ya, masa depannya cerah. iya, berarti kita harus belajar mulai dari hari Ini. Iya. Terima kasih Ifras ya. Selanjutnya ya. Hari ini kalian belajar untuk mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, gitu ya. Terus indikatornya apa? Bisa dibantu membaca Mas Arkan? Silakan dibaca KD 3.5 IPK 3.5.1. Silakan. Ya. Di sini ya sampai. Oh iya maaf, tidak pakai kacamata ya. Bisa dibantu oleh Mas Amrullah. Silakan. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Ya, IPK-nya menemukan informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Ya, selanjutnya Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. ya, terima kasih Mas ya. Kita itu mempunyai tujuan belajar hari ini. Tujuannya apa? Bisa dibaca Mbak Linda. Tujuan kita apa hari ini? Adalah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan PPACK, Ya, model diskusi learning. metode tanya jawab, diskusi, presentasi, dan pemberian tugas. Peserta didik mampu menemukan dan mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan benar dan cermat, serta menjunjung tinggi nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis dan kreatif. Ya, terima kasih Mbak Linda sudah membantu. Pembelajaran hari ini, Ibu nanti akan memberikan video penggalan ceramah, ya, dari YouTube, ya, berjudul Kisah Ajaib Orang yang Ikhlas. Ya. Selanjutnya, Ibu memberikan teks ceramah berjudul Tentang Jepang. Terus nanti ada kuisis dan nanti ada kalau kalian mau maju ke depan untuk presentasi Ibu memberikan wow, gitu ya, seperti pembelajaran yang kemarin ya. Ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Ya. Sudah paham semua? Ya. Bisa dilanjutkan anak-anak? Nanti Ibu juga akan memberikan LKPD ya. Nanti akan memberikan LKPD seperti ini. Nanti kalian akan mengerjakan secara kelompok dan nanti kalian presentasi. Kelompok yang maju ke depan presentasi, kelompok yang lain nanti menanggapi. Begitu, sudah paham?
Ya. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan video. Silakan kalian nanti menyaksikan, memahami. Kalau ada yang penting nanti dicatat. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam sebuah cerita Rasulullah SAW pernah mengisahkan kisah orang yang bersedekah tiga kali salah. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, malam ini saya pengen sedekah, tunjukkan saya seseorang yang membutuhkan sedekah saya. Lalu dia keluar dari rumahnya. Pas dia udah keluar dari rumahnya, dia menemukan seorang laki-laki. Dia katakan, ini adalah sedekah untukmu. Dia kasih uangnya, hartanya, sedekah untuk laki-laki tersebut. Ya. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat, sudah mendengar tentang apa, Mas Ifras? Orang yang ikhlas. Kisah ajaib orang yang ikhlas. Tadi siapa yang memberikan penggalan ceramah tadi? Ada yang bisa menjawab? Mbak Rida? Siapa tadi? Ustadz siapa ya? Siapa? Iya, yang bisa menjawab itu, yang bisa membantu menjawab Mbak Hesti. Ya. Tepuk tangan Mbak Hesti. Ya. Coba, tadi videonya berisi tentang apa? Bisa dibantu tentang apa tadi, Mbak Hesti? Tentang sedekah. Iya, Mas Viko menjawabnya. Yang ditunjuk Mbak Esti, tapi yang bisa menjawab Mas Viko tentang sedekah, ya, tentang sedekah. Ya, tadi ada 3 poin yang bisa kalian pahami tentang apa tadi. Pertama, apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Mbak Esti? Ya, tadi tentang sedekah. Terus apa lagi? Sudah dijawab tadi sama Mas Viko tentang sedekah. Yo, Mas Ifras tadi tentang apa tadi? Ikhlas, ya. Terus satu lagi, kenapa? Bisa membantu? Mas Amrullah? Tentang apa tadi? Ya. Allah tidak akan membeda-bedakan apa umatnya, kaumnya. Yang dilihat hanya ketakwaan, keikhlasan, begitu ya. Bagaimana sedekah itu? Setelah video pembelajaran tadi, kalian bisa menemukan dan mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Begitu anak-anak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Bisa dilanjutkan? Ya. Begitu anak-anak, bisa diterima? Ya. Ya. Coba tadi kalian sudah paham tentang penggalan ceramah, ya. Ada ustadz yang menyampaikan, ya. Coba, apakah pengertian ceramah itu ada yang bisa membantu? Bisa membantu? Mbak Vika, bisa dibantu? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Vika. Ya, semalam belajar ya. Ya, ya. Anak-anak, betul apa yang disampaikan Mbak Vika.
saja strukturnya bagaimana, unsurnya ceramah bagaimana, bagaimana cara berorasi, begitu ya? Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari sumber informasi yang aktual dari apa? Dari modul, bisa dari apalagi selain modul? Buku, bisa dari internet. Ya, coba silahkan kalian untuk mencari informasi dari modul, dari buku yang kalian baca. Silakan. Dicatat mana yang penting, ya, dicari sumber referensinya. Sekarang anak-anak silakan untuk membuat kelompok, ya. Silahkan dikondisikan tempat duduknya. Kelompok Mas Arkan di sini ya. Kelompok Mbak Putri di sebelah sana. Ya, silakan. Mas Vito di sini. Apa geser saja tidak apa-apa. Anak-anak sudah terkondisi semua. Silakan nanti kalian mengerjakan LKPD ini ya. Nanti ada langkah-langkahnya, yaitu teksnya teks tentang Jepang ya. Nanti kalian mengerjakan yang pertama yaitu mencermati teks tentang Jepang. Kemudian kalian menemukan informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Ya, selanjutnya nanti anak-anak bisa menjawab di sini di kolom lembar jawaban. Selanjutnya yang nomor 2, setelah mencermati teks Jepang, kalian bisa mengidentifikasi. Kalau yang nomor pertama tadi kalian menemukan, sekarang mengidentifikasi ilmu informasi. Ada pertanyaan sebelum dibuatkan? Jangan lupa nanti yang presentasi ke depan ya, maju, kelompok yang lain menanggapi, begitu ya? Iya, sama-sama.
Ya. Hari ini siapa yang presentasi? Kita. Kita ya. Hari ini yang presentasi kelompok 2 kelompok Ikhlas. Silakan kelompok Ikhlas maju di depan. Kita beri semangat. Ya, kelompok 2 akan mempresentasikan. Kelompok yang lain silakan nanti berikan tanggapan. Silakan menghadap ke sini semua ya. Ya. Perhatikan kelompok 2 mau tampil ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifras. Kemudian samping kanan saya Kiko dan samping kiri saya Nudin. Kami dari kelompok 2 hendak mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mencermati teks ceramah tentang Jepang. Yang pertama, teks tentang Jepang. Temukan informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah tersebut. Yang pertama, paragraf ke-1 ya, ada. Kemudian paragraf kedua ada. Kemudian yang kedua, cermati teks tentang Jepang dan identifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah teks ceramah tersebut. Yang paragraf ke-1, bukti kutipannya yaitu Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Itu saja mungkin hasil diskusi kelompok kami. Dari teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau membenarkan. Silakan kelompok yang lain menanggapi, apakah ada yang sama atau ada yang berbeda? Ya, silakan kelompok Mbak Citra, Mbak Putri. Menurut kelompok saya, kelompok Ikhlas belum lengkap semua. Iya, silakan. Mana yang belum lengkap? Silakan Ikhlas. Ya, bisa tolong dijelaskan, ditambahkan. Yang paragraf 7 yang belum disebutkan. Oh iya. Hanya itu saja. Silakan ditanggapi Ikhlas. Paragraf ke-7 ya. Iya. Ya, kelupaan ini tadi kami diskusinya. Ternyata ada ya, paragraf ke-7 ada. Kemudian bukti kutipan paragraf ke-7-nya yaitu Jepang sangat menghargai pendidikan. Bagaimana? Gimana? Ada tambahan? Tidak. Tidak ada. Sudah. Bagi sudah menerima? Ya, siap kami terima. Nah, siap dan diterima. Ucapan terima kasih bagaimana? Ya, terima kasih dari kelompok Mbak Citra karena telah menambahkan. Ya, Ya, mungkin ada tambahan dari kelompok lain. mungkin ya kelompok lain ada yang kurang enggak? Kurang tidak, ada yang kurang tidak. Ya. Bukan kurang enggak, kurang tidak. Sudah? Ya. Ada tanggapan yang lain? Sudah semua? Sudah. Ya, silakan Mas Citra. Jika sudah demikian hasil diskusi kelompok kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Mas Ifras, Mas Viko, dan Mas Nurdin. Tepuk tangan. Betul apa yang telah disampaikan kelompok Mas Ifras dan sudah ditambahkan dengan
jawaban dari kelompok Mbak Putri, Ibu memberikan penguatan ya. Jadi kalian tadi mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Ya. Tadi kalian menemukan informasi dan mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Tadi teksnya teks tentang apa tadi Mas Viko? Tentang Jepang yang sudah dibantu oleh kembarannya Mbak Vika. Ya, tentang Jepang. Ya. Begini, tadi presentasinya begini Mas Ifras. Nomor 1 dijawab ya. Paragraf pertama apa paragraf 1? Ada tidak tadi sudah dijawab oleh Mas Ifras? Ada. Gitu ya. Itu tadi ada berapa paragraf Mas Ifras? Berarti ada 7 paragraf. Ya, betul. Silakan kalian melengkapi yang sudah dipaparkan Mas Ifras tadi, dilengkapi di LKPD ya. Silakan kalian direvisi LKPD-nya. Tadi yang kurang silakan ditulis Mas Ifras. Saya beri waktu untuk merevisi. Silakan kelompok yang lain. Kalau ada yang kurang tanda bacanya, silakan dilengkapi. Ya, silakan kalian menyimpulkan apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, tadi kalian mengerjakan apa? Mas Viko, tadi mengerjakan apa Mas Viko? Mengidentifikasi. Iya. Iya. Terus apa lagi? Sebelum mengidentifikasi berarti apa Mas Viko? Iya betul, menemukan dan mengidentifikasi informasi apa tadi Mas Viko? Dari teks apa? Jepang. Iya, teks tentang Jepang. Berarti tadi di dalam teks tadi ada apa? Ada informasi. Informasi itu apa? Informasi itu apa? Apa yang disampaikan teks tersebut? Apa? Informasi. Apa Mas Ifras? Permasalahan aktual. Iya, informasi aktual yang ada di dalam teks apa? Tentang Jepang ya. Ya, kalian sudah merevisi semuanya ya. Silakan kalian kalau sudah mau revisi kalian mengumpulkan LKPD-nya. Saatnya kalian untuk menjawab kuisis ya. Silakan HP-nya dikeluarkan. Silakan kalian mengerjakan kuisis. Ya, ini sudah ada yang menjawab. Hari ini yang pertama menjawab adalah Vika. Mbak Vika, tepuk tangan untuk Mbak Vika. Ya, ini ada tampilannya Vika menjawab ya.
Ya, ada sesuatu untuk Mbak Vika. Ayo Mbak Vika. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, bisa kalian sebutkan? Satu, kita belajar apa Mas Ikhlas? Tentang pengertian ceramah. Iya, pengertian ceramah. Ya. Apakah pengertian ceramah itu Mbak Putri? Pengertian ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Ya. Ya, kita sudah belajar tentang pengertian ceramah. Selanjutnya, kita belajar apa lagi hari ini, Mbak Vika? Bisa dibantu? Unsur teks ceramah. Iya, unsur teks ceramah. Unsur teks ceramah itu ada berapa? Ada apa saja? Ada 3. Iya, silakan. Apa? berisi pesan yang bertujuan memberikan nasihat. Iya. Isinya bersifat menginformasi untuk menghibur, merayu, dan mempengaruhi. Iya. Bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berarti unsur ceramah tadi ada berapa? 3. Iya. Sepakat, Mas Abdullah? Sepakat ada 3? Iya, sepakat. Selanjutnya, setelah unsur ceramah, kita belajar apa, Mbak Putri? Setelah unsur ceramah, Struktur ceramah. iya, struktur ceramah. Struktur ceramah ada berapa? Ada 3 Iya, apa? pendahuluan, Ya. isi, penutup. Ada 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Di dalam pendahuluan itu biasanya apa yang disampaikan? Salam pembuka. Iya, sang pembuka. Ucapan penghormatan. Iya, Ucapan syukur. iya, pintar. Ya, selanjutnya setelah struktur ceramah, kita belajar apa? Mbak Citra. Apa Mbak Citra? Metode ceramah. Iya, pintar. Metode ceramah. Iya, metode ceramah ada berapa? Iya, sebutkan Mbak Citra. 1. Impromptu atau disebut juga secara spontanitas atau tanpa persiapan. Iya, selanjutnya. 2. Menghafal. Iya. Menghafal kata per kata dari awal sampai akhir pidato. Pintar. Selanjutnya. 3. Naskah, yakni mencoba membaca naskah pidato yang telah dipersiapkan sebelumnya. Iya, selanjutnya. 4. Ekstemporan. Iya. Mencatat poin-poin penting, bagian lainnya digunakan sendiri. Iya. Terima kasih Mbak Citra. Ya. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya kita belajar apa hari ini? Bisa dibantu oleh siapa? Mbak Linda. Ciri-ciri teks ceramah. Iya, ciri-ciri teks ceramah itu apa saja? Kalimatnya bersifat persuasif atau ancaman. Iya. Menggunakan kata sapaan orang kedua atau orang ketiga yang sesuai bahasa adat setempat, santun, dan sesuai dengan situasi atau kondisi. Ya, terima kasih. Ya, hari ini yang sudah menjawab pertanyaan Ibu semuanya betul. Nanti kalian belajar dan kalian memperhatikan apa yang telah Ibu sampaikan. Ya. Setelah kalian mempelajari tentang apakah itu pengertian, unsur, struktur, ya, kalian nanti bisa
membedakan apakah itu pidato, apakah itu ceramah, dan apakah itu khutbah. Siapa yang bisa menjawab? Ifras bisa? Ya. Iya, coba. Silakan Ifras. Perbedaan pidato, khutbah, dan ceramah. Pidato berisi sebuah informasi atau pernyataan penting yang patut dibicarakan. Kemudian khutbah berisi tentang berbagai informasi tentang keagamaan. Dan ceramah berisi tentang sebuah ilmu pengetahuan seperti agama, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Sudah, Ifras? Ya. Tepuk tangan untuk Ifras. Ya, anak-anak, bisa kita simpulkan kita belajar apa hari ini? Bisa menjawab, Putri? Ya. Hebat. Ayo, silakan dicoba. Yang pertama, pengertian ceramah. Betul? Kedua, unsur ceramah. Ya. Ketiga, struktur ceramah. Keempat, metode ceramah. Kelima, ciri-ciri teks ceramah. Dan keenam, perbedaan khutbah, ceramah, dan pidato. Iya. Bisa dikasih tepuk tangan. Ya. Karena hari ini sudah bisa menyimpulkan kita belajar apa, saya beri hadiah. Ya, anak-anak sudah paham semua atau ada yang ditanyakan? Tidak, ya. Bagas sudah paham? Sudah, ya. Anak-anak, setelah kalian menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kalian bisa membaca materi pembelajaran hari ini pada e-book yang sudah Ibu buat, yaitu e-modul. Sudah Ibu share di grup kelas kalian. Seperti ini anak-anak. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar di KD 3.5. Besok kita akan belajar kembali masih di materi tentang ceramah di KD 4.5. Ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, apakah ada pertanyaan lagi? Pembelajaran kita sudah berakhir. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat bagi kalian. Sebelum pembelajaran berakhir, kita berdoa dahulu. Silakan dengan duduk sempurna kita berdoa. Yang akan memimpin berdoa hari ini Mas Ifras. Kita berdoa mulai. Doa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi